Kamu pernah nggak tengah malam tiba-tiba kepikiran, gue udah aman belum sih hidupnya? Mungkin kamu lagi enak-enak scroll, terus tiba-tiba ada berita PHK massal. Atau lihat temen yang bisnis gulung tikar. Atau dengar cerita PNS yang nggak bisa naik gaji bertahun-tahun. Terus kamu mulai mikir, jalur hidup yang kamu pilih sekarang beneran aman nggak kalau tiba-tiba dunia guncang? Pertanyaan ini nggak cuma kamu yang punya. Hampir semua orang pernah ngerasain keresahan yang sama. PNS khawatir sistemnya kolaps, karyawan swasta takut dipecat, pengusaha was-was kalau pasarnya mati. Jadi, kalau krisis beneran datang, siapa yang paling tenang tidurnya? Video ini nggak akan jawab pertanyaan itu dengan klise, bisnis lebih bebas atau PNS lebih stabil. Karena jawabannya ternyata bukan soal pilihan karir, tapi soal sesuatu yang lebih dalam. Ini cerita tentang 3 orang, 3 jalur hidup, dan 1 krisis yang memaksa mereka semua bertahan dengan cara yang nggak pernah mereka sangka. Kenalan dengan Andi, Raka, dan Dimas. Tahun 2010, 3 sahabat SMA baru lulus kuliah. Mereka bertiga sama-sama dari keluarga menengah. Nggak kaya tapi nggak susah juga. Dan seperti kebanyakan lulusan baru, mereka punya satu pertanyaan besar. Mau ngapain sekarang? Andi adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Bapaknya guru honorer, ibunya jualan kue kering kalau ada pesanan. Dari kecil, Andi ngerasain gimana rasanya hidup bulan ini enak, bulan depan ngepas. Dia ngeliat bapaknya capek ngajar seharian tapi gajinya telat berminggu-minggu. Jadi waktu lulus kuliah, Andi punya satu target jelas, hidup yang pasti. Dia belajar mati-matian buat CPNS. 2 kali gagal, tahun ketiga akhirnya lolos. Dia ditempatkan di instansi pemerintah daerah sebagai staf administrasi. Gaji pertama Andi waktu itu sekitar 2,8 juta. Nggak gede, tapi cukup. Dan yang paling penting buat Andi, dia tahu gaji itu akan masuk tanggal 1 setiap bulannya. Dia bisa tidur nyenyak, dia bisa ngasih uang ke ibunya rutin, dia bisa kredit motor tanpa takut angsuran telat. Buat Andi, ketenangan itu lebih berharga dari angka di slip gaji. Raka beda lagi, dia anak tunggal. Orang tuanya pegawai BUMN, hidupnya teratur. Raka dibesarkan dengan mindset, kerja yang bener, karir bakal jalan. Dia nggak terlalu pengen ngambil jalur PNS karena menurutnya pertumbuhannya lambat. Dia pengen karir yang dinamis, bisa naik pangkat cepet, bisa ngerasain bonus gede kalau perform bagus. Akhirnya dia diterima di perusahaan swasta asing bagian sales marketing. Gaji pokok waktu itu 4,5 juta, tapi dengan komisi dan bonus bisa tembus 7-8 juta per bulan. Raka senang. Dia ngerasa punya kontrol, kalau dia rajin, dia bisa dapat lebih. Kalau males, ya resikonya sendiri. Dia suka sistem kayak gitu, rasanya adil. Kehidupan Raka mulai naik. Tahun ketiga, dia udah dapat promosi jadi supervisor. Gaji pokok naik jadi 8 juta, belum komisi. Dia beli mobil bekas yang layak, sewa apartemen studio, mulai sering traveling akhir pekan. Hidup enak, hidup yang dia mau. Dimas adalah tipe yang paling beda. Dia nggak pernah srek sama sistem kerja kantoran. Dia pernah magang di tempat Raka tapi ngerasa nggak cocok. Terlalu banyak aturan, terlalu banyak laporan, terlalu banyak orang yang harus disenengin. Dimas lebih suka kerja sendiri. Dia punya minat ke dunia kuliner dan akhirnya dia putuskan buat buka warung kopi kecil-kecilan di daerah kampus. Modal awalnya dari tabungan sendiri plus pinjaman orang tua. Total sekitar 30 juta. Warungnya sederhana. Meja kayu, bangku plastik, menu cuma kopi susu, teh sama gorengan. Tapi Dimas serius. Dia bangun pagi buat nyiapin bahan, pulang malam buat bersih-bersih. Dia atur sendiri, dia yang jalanin, dia yang bertanggung jawab penuh. Omset awal cuma 2-3 juta sebulan. Setelah dipotong bahan, sewa, listrik, air, sisanya cuma 1 juta lebih dikit. Jauh di bawah gaji teman-temannya. Tapi Dimas nggak ngeluh. Dia bilang, gue lagi bangun fondasi, nanti juga naik. Dan beneran, 2 tahun kemudian warung kopinya mulai rame. Mahasiswa suka nongkrong di sana. Omset naik jadi 15 juta per bulan, keuntungan bersih sekitar 5-6 juta. Dimas mulai nambah menu, perbaiki interior, bahkan buka cabang kecil kedua di komplek perumahan dekat kampus. 10 tahun berlalu, Andi udah jadi kepala seksi. Gajinya sekarang sekitar 6 juta bersih setelah potongan. Dia udah nikah, punya 1 anak, cicil rumah subsidi lewat KPR. Hidupnya teratur, bangun pagi, ke kantor, pulang sore, main sama anak, tidur. Ulangi. Andi nggak pernah kerja lembur, karena ya emang nggak ada lembur. Dia juga nggak pernah khawatir besok masih ada kerjaan atau enggak. Yang penting absen, tanda tangan, selesain tugas rutin, gaji tetap masuk. Andi nggak kaya, tapi dia tenang. Dia tahu 20 tahun lagi dia bakal pensiun dengan uang pesangon yang lumayan. Dia punya BPJS, punya asuransi kesehatan PNS, anaknya bisa sekolah gratis di sekolah negeri. Hidup aman, nggak glamor, tapi cukup. Raka sekarang udah jadi manajer, gajinya 18 juta per bulan, belum bonus. Kalau perform bagus, dia bisa bawa pulang 25-30 juta sebulan. Raka udah nikah juga,
Punya anak, beli rumah di perumahan menengah, punya mobil baru. Dia sering diundang meeting internasional, sesekali ke luar negeri. Kariernya cemerlang. Tapi Raka juga ngerasain tekanan. Setiap bulan ada target, kalau nggak tercapai ada teguran. Kalau 2 kuartal gagal, bisa turun jabatan. Kompetisi ketat, setiap tahun ada orang baru yang lebih muda, lebih hungry. Raka harus terus perform. Dia kerja 12 jam sehari, weekend suka ada kerjaan. Dia senang sih, tapi capek. Kadang dia mikir, sampai kapan gue bisa kuat kayak gini? Dimas sekarang punya 3 cabang warung kopi. Omset total per bulan sekitar 80 juta. Keuntungan bersih bisa 20-25 juta sebulan. Lebih gede dari Raka. Tapi Dimas nggak santai. Dia harus mikirin stok bahan, kualitas karyawan, sewa tempat, kompetitor baru yang makin banyak. Setiap bulan ada aja masalah. Karyawan resign, kompor rusak, supplier naik harga. Dimas juga belum nikah. Dia bilang belum siap, masih fokus ke bisnis. Dia nggak punya gaji tetap. Ada bulan yang untung gede, ada bulan yang rugi karena ada renovasi atau promo besar-besaran. Hidupnya fluktuatif, tapi dia enjoy. Dia ngerasa hidup. 3 orang, 3 jalur, 3 cerita yang berjalan mulus. Sampai 2020 datang. Maret 2020, pandemi. Dunia berubah dalam semalam. Lockdown, kantor tutup, sekolah tutup, kafe tutup, jalan sepi, ekonomi ambyuk. Andi awalnya santai. Gue PNS, gaji tetap kok masuk, pikirnya. Dan bener, bulan pertama pandemi, gaji tetap masuk tanggal 1. Andi kerja dari rumah, Zoom meeting sesekali, ngerjain administrasi lewat laptop. Hidup masih aman. Tapi bulan ketiga ada pengumuman, THR dipotong 50%. Bulan ke-6 ada tunjangan yang ditunda. Tahun kedua pandemi, pemerintah daerah mulai ketat anggaran. Gaji pokok tetap, tapi tunjangan kinerja diturunin. Andi yang biasanya bawa pulang 6 juta, sekarang cuma 5 juta. Gak banyak sih, tapi kerasa. Yang lebih bikin Andi cemas, dia dengar rumor restrukturisasi. Beberapa instansi digabung, pegawai dikurangi. Andi mikir, PNS kan gak bisa dipecat. Tapi ternyata bisa dipindah, bisa dimutasi ke daerah lain, bisa dikasih tugas baru yang gak dia kuasai. Dan yang paling mengerikan, kalau pensiun dini dipercepat, uang pesangon bisa lebih kecil dari yang dia bayangin. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun jadi PNS, Andi merasa nggak seaman yang dia kira. Raka kena lebih parah. Bulan kedua pandemi, perusahaannya PHK 30% karyawan. Raka selamat karena dia manajer dan performnya bagus. Tapi gajinya dipotong 20%, bonus ditiadakan. Komisi dihitung ulang karena sales turun drastis. Raka yang biasanya bawa pulang 25 juta, sekarang cuma 12 juta. Masalahnya, cicilan rumah Raka 7 juta per bulan, cicilan mobil 4 juta, sekolah anak 2 juta, keperluan hidup 5 juta. Total pengeluaran tetap hampir 18 juta, tapi penghasilan cuma 12 juta. Defisit 6 juta setiap bulan. Awalnya Raka pakai tabungan, tapi tabungan cuma cukup buat 6 bulan. Setelah itu dia mulai pinjam saudara, lalu pinjam teman, lalu gesek kartu kredit. Bulan ke-12, Raka mulai jual barang, jam tangan, laptop lama, perabot rumah. Dia stres berat, istrinya juga stres, mereka sering berantem. Tahun kedua pandemi, perusahaan Raka PHK lagi. Kali ini giliran Raka. Gak ada penjelasan panjang, pesangon cuma 3 bulan gaji. Raka nangis. Dia gak pernah ngebayangin bakal di PHK. Dia perform bagus, dia kerja keras, tapi ternyata itu gak cukup. Perusahaan butuh survive, dan dia jadi salah satu yang dikorbankan. Dimas juga babak belur. Lockdown berarti kafe tutup total, gak ada yang boleh nongkrong, gak ada mahasiswa, gak ada pembeli, omset nol. Tapi pengeluaran jalan terus, sewa tempat, gaji karyawan walau dipotong, listrik, air, bahan yang udah kebeli. Dimas rugi 15 juta setiap bulan tanpa pemasukan. Dia coba bertahan dengan take away dan delivery. Omset naik dikit, tapi nggak nutup biaya operasional. Bulan ke-6, Dimas terpaksa tutup 2 cabang. Dia PHK semua karyawan kecuali 1 orang kepercayaan. Dia jual peralatan bekas buat nutupin utang supplier. Cabang terakhir dia pertahankan mati-matian. Dia sendiri yang jaga, masak, antar pesanan pakai motor. Kerja 16 jam sehari, gak ada hari libur. Keuntungan cuma cukup buat bayar sewa dan makan sehari-hari. Dimas kurus, rambutnya mulai putih di usia 30-an. Dia nggak tidur nyenyak. Setiap malam dia mikirin besok bisa buka nggak? Utang kapan lunas? Bisnis ini masih worth it nggak? 3 sahabat ini ketemu di warung kopi kecil Dimas yang masih bertahan. Mereka ngobrol, cerita masing-masing. Andi cerita dia stres mikirin kalau dimutasi jauh dari keluarga. Raka cerita dia udah nganggur 8 bulan, masih cari kerjaan, tapi susah karena usia udah 35 dan banyak yang lebih muda.
Dimas cerita dia udah mau nyerah, tapi nggak tahu mau ngapain lagi selain ini. Mereka diam sejenak. Lalu Raka ngomong pelan. Gue dulu mikir, kalau gue perform bagus, karir gue aman. Ternyata enggak. Perusahaan butuh untung, bukan butuh gue. Andi ngangguk. Gue pikir jadi PNS itu paling aman. Ternyata aman itu relatif. Gaji bisa dipotong, tugas bisa berubah, dan gue nggak bisa ngapa-ngapain. Dimas nyengir pahit. Gue pikir bisnis itu bebas. Ternyata bebas itu mahal. Bebas tanggung jawab, bebas tanggung resiko sendiri. Mereka nyadar, gak ada jalur hidup yang beneran aman. Yang bikin PNS dan karyawan ngerasa aman adalah gaji tetap. Setiap bulan ada angka pasti yang masuk. Itu bikin kita bisa ngatur hidup, bisa kredit, bisa planning jangka panjang. Tapi pendapatan tetap punya kelemahan tersembunyi. Kamu jadi tergantung. Kamu tergantung sama satu sumber, satu perusahaan, satu sistem. Kalau sumber itu putus, kamu langsung bingung. Kamu nggak punya rencana B. Pengusaha beda, penghasilannya nggak tetap. Ada bulan untung 30 juta, ada bulan rugi 10 juta. Nggak bisa planning sejelas karyawan atau PNS. Tapi karena nggak tetap, mereka terbiasa adaptasi. Mereka biasa cari cara baru. Mereka biasa bertahan dengan sumber daya yang ada. Mereka lebih siap mental buat naik turun. Jadi, mana yang lebih aman? Ternyata, bukan soal tetap atau enggak, tapi soal seberapa siap kamu kalau yang tetap itu tiba-tiba nggak tetap lagi. PNS punya resiko yaitu ketergantungan pada sistem pemerintah. Kalau anggaran negara jeblok, kamu ikut jeblok. Tapi kamu nggak bisa resign sembarangan karena udah nyaman. Karyawan punya resiko yaitu ketergantungan pada satu perusahaan. Kalau perusahaan PHK, kamu harus mulai dari nol. Dan umur nggak bisa diulang. Pengalaman kamu belum tentu diterima di tempat lain. Pengusaha punya resiko tepatnya ketergantungan pada pasar. Kalau pasar berubah, kamu harus cepat-cepat ikut berubah atau mati. Gak ada safety net. Jadi semua jalur punya resiko, cuma bentuknya beda. Yang penting, kamu sadar nggak sama resiko yang kamu pilih? Andi kemudian belajar skill baru. Andi nggak bisa ganti kerjaan. Dia PNS, kontraknya jangka panjang. Tapi dia sadar, dia nggak bisa cuma andalkan gaji. Akhirnya dia belajar desain grafis online, kursus gratis dari YouTube, latihan setiap malam setelah anak tidur. 3 bulan kemudian, dia mulai terima orderan kecil-kecilan, bikin desain undangan, banner, logo UMKM. Sebulan dapat tambahan 1-2 juta. Nggak gede, tapi cukup buat nutup defisit. Yang lebih penting, Andi nggak lagi merasa bergantung 100% sama gaji PNS. Dia punya skill yang bisa dia jual. Dia merasa punya kendali atas hidupnya sendiri. Di sisi lain, Raka mulai bangun dari nol. Raka nganggur hampir setahun, tabungan habis, kartu kredit nyaris limit, tapi dia nggak mau nyerah. Dia mulai jualan online, dropship, nggak pakai modal gede. Dia promosi di medsos, WhatsApp, semua kenalan. Awalnya sepi, tapi lama-lama ada yang beli. Keuntungannya kecil, cuma 50-100 ribu per item, tapi lumayan buat makan. 6 bulan kemudian, Raka mulai stabil. Omset 10-15 juta per bulan, keuntungan bersih 3-4 juta. Jauh di bawah gaji dulu, tapi ini hasil kerja dia sendiri. Dia yang atur waktu, dia yang tanggung jawab. Gak ada bos yang bisa PHK dia. Raka bilang, dulu gue takut gak punya gaji tetap. Sekarang gue takut kalau cuma punya satu sumber penghasilan. Sedangkan Dimas memutuskan untuk pivot bisnis. Dimas hampir bangkrut, tapi dia ingat dia udah pernah mulai dari nol. Dia bisa mulai lagi. Dia ubah model bisnis, dari kafe offline jadi produksi kopi kemasan. Dia jual kopi bubuk, kopi sachet, es kopi botol. Dia jual online, ke warung-warung kecil, ke kantin kampus. Modal awal dari jual peralatan kafe lama. Produksi awal cuma 500 sachet sebulan, tapi perlahan naik. Sekarang dia produksi 10.000 sachet sebulan. Omset 20 juta, keuntungan 6-7 juta. Nggak sebesar dulu, tapi lebih sustainable, lebih fleksibel. Dimas belajar, bisnis yang bertahan bukan yang paling besar, tapi yang paling bisa berubah. 4 tahun setelah pandemi, mereka bertiga ketemu lagi. Andi masih PNS, tapi sekarang punya side hustle desain yang stabil. Dia lebih tenang, lebih percaya diri. Raka nggak balik ke korporat. Dia terus jualan online, malah mulai bangun tim kecil. Penghasilannya masih di bawah gaji dulu, tapi hidupnya lebih balance. Dimas bisnisnya udah lebih stabil, nggak seglamour dulu, tapi lebih aman karena dia udah belajar kelola resiko. Mereka ketawa bareng, cerita gimana susahnya bertahan, gimana rasanya nyaris nyerah. Jadi, PNS, karyawan, atau bisnis, mana yang paling tahan krisis? Jawabannya, nggak ada. Bukan karena semua jalur sama-sama jelek, tapi karena krisis itu nggak pilih-pilih.
Krisis datang ke semua orang, di semua jalur. Yang beda cuma satu hal, seberapa siap kamu. PNS bisa aman kalau kamu nggak cuma andalkan gaji, tapi juga punya skill yang bisa dijual di luar sistem. Karyawan bisa aman kalau kamu nggak cuma andalkan satu perusahaan, tapi juga bangun network, skill, dan side income. Pengusaha bisa aman kalau kamu nggak cuma kejar untung, tapi juga belajar kelola resiko dan bikin bisnis yang fleksibel. Keamanan sejati bukan soal status, bukan soal gaji, bukan soal punya toko atau enggak. Keamanan sejati itu soal kemampuan bertahan hidup, kemampuan buat belajar hal baru, kemampuan buat adaptasi, kemampuan buat bangkit setelah jatuh, kemampuan buat nggak panik kalau dunia tiba-tiba berubah. Itu yang bikin orang bertahan, bukan jabatan, bukan gelar, bukan bisnis besar, tapi mental yang kuat. Orang yang paling tahan krisis bukan yang punya gaji terbesar, bukan yang punya bisnis terbesar, bukan yang punya status paling prestisius, tapi yang punya mental paling tangguh, yang gak gampang menyerah, yang terus belajar, yang bisa adaptasi. Jadi, bangun versi terkuat dari diri kamu di jalur manapun kamu sekarang. Karena krisis gak tanya kamu kerja di mana, tapi krisis pasti tanya, seberapa kuat kamu buat bertahan.